BBWR cuma Sanggarum, walaupun baru 1 ya Pak ya, tapi insya Allah nanti akan bertambah. Ya, ini bentuk keseriusan ya, kesiapsiagaan dari BBWR cuma Sanggarum juga menghadapi musim kemarau ini ya. Oke, ada yang lagi ibaratnya kan antar satu petak dibendung. Justru sebenarnya yang sering terjadi seperti premanisme pengairan, Pak. Karena siapa yang kuat di situ untuk menutup dan membendung air, sementara kan kemarau itu lah. Seperti contoh kayak bendungan Surangatiga yang menuju sampai ke wilayah pantai. Arealnya itu ya, harapannya di MT3 kalau ada tanaman itu terpenuhi Pak. Namun memang begini, kita sekarang menghadapi perubahan iklim kan ketidakpastian banyak di lapangan. Jadi sangat mungkin ya kita membuat lagi modifikasi cuaca lagi. Jadi modifikasi cuaca itu bagusnya masa transisi hujan ke kemarau atau kemarau ke hujan. Tidak mungkin di puncak kemarau, tidak mungkin. Jadi itu. Nah, kalau ini sekarang dari hujan ke kemarau kita modifikasi cuaca jalan. Nanti di bulan-bulan November, Desember kok masih belum hujan, itu bisa modifikasi cuaca lagi. Itu. Tapi cadangan waduk tadi bisa di bulan-bulan puncak ini ada air gitu Pak. Itu salah satu strategi, ya, strategi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi bantuan di titik air ya, sangat mungkin Pak. Intinya BBWS itu ingin hadir pada waktu masyarakat butuh air. Maka apa? Representatif pemerintah pusat di daerah dalam pengurusan air kan BBWS. Jadi ingin bahwa masyarakat merasakan negara hadir. Gitu. Nah, selanjutnya terkait drone, betul Bapak. Memang area luas itu apakah harus disiram semua? Tentunya tidak. Diprioritaskan dari area luas itu tanaman yang mana, petak tanaman mana yang hujan duluan, biar dia nggak mati. Jadi seingat saya tanaman padi itu pada waktu kondisi tertentu ya dia nggak dikasih air, dia mulai mati. Kalau dikasih air tetap mati Pak. Nah ini yang tahu teman pertanian. Jadi ujung tombaknya peran alat ini nanti Pak, itu teman-teman pertanian. Pada waktu dia nunjukkan pada tanaman yang sudah nggak mungkin dikasih air tetap mati, ya selesai Pak. Jadi itu kami hanya dari sisi BBWS itu siap datang air gitu Bapak. Jadi memang ini spesifik untuk tanaman Pak. Jadi dengan sekian hektar itu kan tidak semuanya mau mati Pak. Nah yang mau mati aja yang mana? Nah, itu. Dalam 5 tahun ke depan insya Allah bisa produksi aman banjir di Sanggarum itu kuncinya khususkan untuk menyelamatkan tanaman yang akan mati. Jadi misalkan satu hamparan itu tentunya tidak semua tanaman akan mati. Dan itu yang memahami adalah penyuluh pertanian, sehingga kami akan hadir kalau yang meminta penyuluh pertanian Pak. Nanti kita akan koordinasi dengan para penyuluh pertanian. Itulah. Berikutnya memang dari jenis drone yang ada itu, ini memang yang paling kecil. Kenapa paling kecil? Karena yang TKDN-nya masih memenuhi untuk kita beli, karena ada regulasi kalau kita beli barang itu harus TKDN-nya memenuhi aturan. Nah, kami juga sudah koordinasi dengan vendornya yang penjual drone ini, kalau bisa berinovasi di tahun depan bisa yang kapasitas 40 liter bisa TKD-nya masuk, insya Allah kami akan beli lagi karena wilayah kami 8 kota, saya kira satu drone nggak cukup ya. Tapi drone ini menjadi langkah awal kita untuk memulai melayani masyarakat walaupun lokasinya jauh gitu aja. Intinya itu. Drone ini kapasitas untuk berapa hektar Pak? Ini sekali ya. Sekali terbang 1 hektar. 1 hektar dan itu 15 menit tanah, baru 20 menit. Dan memang harus berganti baterai. Kami baru punya 2 baterai, idealnya tuh 3 baterai. Jadi artinya dicas, terus balik lagi diisi terus begitu. Petani kalau pengen pakai gimana? Ya, kami akan datang kalau ada permintaan dari penyuluh pertanian. Oh, penyuluh yang tahu, karena kalau mohon maaf kalau misalnya petani minta tapi sebenarnya tanamannya belum harus disiram kan gitu. Ini diperuntukkan untuk yang akan mati Pak. Itu karena selain drone air apalagi Pak terobosan yang dimiliki BBWS? Kita punya sprinkle, ada 3 sprinkle. Jadi sprinkle ini digunakan untuk menyirami tanaman yang akan mati juga sama, tetapi yang lokasinya
masih dekat-dekat jalan, mobil tanki bisa masuk, jadi pakai sprinkle. Kalau drone itu yang jauh di tengah itu yang pakai drone, gitu. Selain itu juga kita punya alat pemboran portable. Itu kita akan lakukan pemboran manakala potensi air tanah di bawahnya memadai. Jadi SOP kita nanti begitu ada permintaan dari penyuluh pertanian, tim reaksi cepat kita untuk kekeringan hadir, kita akan membawa mobil tangki, sprinkle dan drone. Nah, dan tim geolistrik. Insya Allah sebulan ke depan kita sudah punya alat geolistrik. Perbedaannya semua tim itu bergerak, yang sprinkle drone menyirami, yang tim geolistrik mensurvei di lokasi itu ada potensi air tanah nggak di bawahnya. Kalau ada, baru nanti tim pemboran hadir, begitu Pak. Jadi ada polanya. Gitu. Pak, terkait normalisasi, PJ Bupati Cirebon ya hadir ke kantor kita, koordinasi dengan kami, alhamdulillah. Kami yang untuk Sungai Ciberes memang sudah mulai normalisasi. Kami akan terus bekerja sampai Desember. Kenapa sampai Desember? Karena normalisasi sungai itu idealnya di musim kemarau. Jadi kalau sudah Desember dan musim hujan tidak mungkin Pak. Itu manfaat kemarin disepakati sama Pak PJ Bupati. Itu BPWS akan menormalisasi Sungai Ciberes kerja sampai Desember. Alat baru satu, tapi kalau bukan sudah kami sediakan dua, tapi ada ruas sungai yang nunggu panen karena termasuk sawah. Nah, kita nanti mungkin insya Allah berbekat udah panen bisa masuk dua alat. Kita bekerja intinya sampai Desember. Kita manfaatkan waktunya. Nah, kemarin juga perlu kita disepakati bersama dengan DD terkait bersama. Setiap 2 tahun, 3 tahun itu pendangkalan akan terjadi Bu. Jadi memang idealnya itu 2-3 tahun tuh dinormalisasi lagi. Tapi mungkin tidak seluruh sungai, ruas-ruas tertentu. Nah, alat berat itu kan perlu pintu untuk masuk ke sungai, sehingga perlu disepakati kalau pintunya di sini disepakati tidak lagi ditutup Pak, biar besok kalau 2 tahun lagi atau 3 tahun datang sudah nggak bingung lagi lewat mana. Ini yang penting Pak, karena kadang-kala sudah lewat sini 2 tahun ditutup lagi, cari lagi. Itu yang menjadi pembelajaran kita selama ini, sehingga pada waktu kita memang mau menormalisasi dan itu berkala Pak, artinya 2 tahun 3 tahun sekali ada, ya disepakati Pak di mana alat batu masuk ya jangan ditutup ya Pak. Nah, perlu kita buat suatu jalan masuk ke sungai gitu. Itu kemarin sudah kita bicarakan. Dan juga beberapa kepada Litbang juga nanti berbagi peran. Kita akan susun dalam sebulan ke depan dengan teman-teman penanganan banjir itu yang jangka pendek. Tadi yang saya normalisasi tadi ke BPWS, mungkin dari Pemda kan bagi Polri. Terus lokasi-lokasi yang sudah memang tanah desa yang bisa dibuat kolam retensi, kita buatkan kolam retensi. Terus jangka menengahnya nanti ya perkuatan tepi secara permanen antara tahun 2024 sampai 2029 itu kita lakukan jangka menengahnya, dan jangka panjangnya memang ya banjir itu akan signifikan ditahan oleh bendungan memang ya bendungan. Nah, nanti minta dikasih tempat buang sampahnya ke TPA. Gitu aja. Itu aja. Kalau kami mobilnya juga harus dari dinas. Dari kami pun tidak apa-apa kalau dinas, nggak ada masalah. Tapi intinya jangan sampai sampah yang kita angkut ditolak. Itu aja itu paling penting itu. Kalau ditolak itu sudah jauh-jauh gitu kan. Jadi sampai selesai. lumpur ya Pak. Iya. Kalau sampah harus ke TPA, kalau lumpur nanti bisa jadikan tanggul ya. Iya, betul. Yang sampah ini Pak. Intinya jangan sampai tolak. Nanti bimbangnya kemana jadi? Tapi sudah ada komunikasi yang intens Pak dengan PJ yang baru? Udah, kemarin baru sekali ketemu dengan beliau. Nah, nanti pendetailannya yang ini nanti dengan Pak Kadis PUPTR dengan Pak Pembeda Litbang ya itu. Ini dalam sebulan ke depan ini kita buat. Bagus ya Pak, komunikatif dan memang bagaimana masalah banjir kemarin sudah sepakat ada jangka pendek, menengah, panjang. Juga nanti masalah kekeringan kemarin sudah saya propose juga yang seperti ini tadi. Oh, sudah tahu? Sudah tahu, dan kami perkenalkan lewat video ini Pak. Kami punya seperti ini. Ya karena kan yang paling akan dihadapi kan kekeringan ini, bukan banjir kan tahun depan ya. Jadi apapun kami propose beliau kan sangat mendukung, sangat ingin berkolaborasi banget memang. Air bersih di pemukiman itu. Nah nanti
sebaiknya memang nanti di daerah-daerah yang butuh air bersih di satu pemukiman itu sebenarnya ada hidran umum. Nah, hidran umum, dan nanti kalau butuh tanki kami masukkan ke hidran itu seperti lagi. Jadi itu. Nah, jadi nanti kita akan ada polanya. Jadi begitu umpamanya harus buat hidran umum. Nah, hidran umum mungkin di musim kemarau aja diisi kan gitu. Kalau musim penghujan udah banyak air kan gitu. Itu Pak. Daerah mana? Argasinya ya, wilayah selatan. Ya, kalau itu banyak jejaring. Cuman yang tidak hanya di kota Cirebon, juga di Kuningan juga ada. Kuningan. Ya, Kuningan juga banyak yang juga butuh air untuk bersih untuk tanki. Air baku bersih berarti? Iya, air baku bersih. Ya, makanya memang kalau yang pemegang kan wajib udah buat hidran umum, Pak. Jadi bukan kami datang terus langsung warga ke ya, kami isi ke hidran umum, baru ke warga gitu loh. Gitu bagusnya gitu. Nanti kan cepat. Terima kasih Pak. Dalam 5 tahun ke depan insya Allah bisa produksi aman, banjir Cisanggarung itu kuncinya. Upaya-upaya seperti itu artinya bantuan katakan suplai air di titik pintu seperti itu. Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Nawawi. Ada beberapa nih Pak yang disampaikan ya. Monggo silakan dijelaskan Pak. Terima kasih. Terkait tadi memang dengan teknologi modifikasi cuaca itu naik lah. Pada waktu air itu penuh, terus pesan untuk semprotnya. Maksimal berapa Pak airnya Pak? Ini 10 liter. 10 liter. Iya, 10 liter itu ya. Di bawah ini ya Pak ya? Oh ini dilepas. Oh ini dilepas Pak. Kalau nggak dilepas dia bisa kayak ini kabut, tergantung ininya apa atas payernya. Ini dilepas. Airnya itu udah bercampur ini Pak, pupuk atau apa gitu? Bisa campur dengan pupuk, tapi kalau kami kan airnya saja dulu yang utama gitu. Tapi campur pupuk juga bisa. Oke, baik kita coba ya. Sudah siap Mas? Ya terbang selama 15 menit ya Pak kabar ya. Tolong diisi lagi Pak, diisi lagi airnya. Bersama dengan Kepala BPWR Cimahi Cisanggarung mumpung ya. Ini kita ketemu lagi setelah sekian lama di programnya Cimahi Open Mind ini. Sambil nanti juga kita akan coba nanti untuk praktek ya Pak ya ini. Saya Nawawi dari Fajar Cirebon Pak. Mungkin langsung saja tadi terkait dengan persiapan irigasinya ya Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan cadangan air Pak. Betul. Pak, barangkali bisa diperkenalkan Pak, ini drone ini apa gitu? Silakan Pak, 1, 2, 3. Ini drone air yang kita sediakan untuk kalau menyelamatkan tanaman yang mau mengalami kritis. Kita bisa siram ini untuk sawah yang jauh dari jalan. Kapasitas berapa itu? Ini 10 liter. 10 liter, oke. Kalau Terus? yang ini sprinkle, ini sama dengan tujuannya untuk menyelamatkan tanaman yang mau masuk masa kritis untuk diselamatkan, tapi yang sawah-sawahnya bisa terjangkau dekat dengan jalan. Tapi ini. Oke. Kalau ini alat pemboran sumur yang portable, artinya karena cuma roda 2 bisa masuk kami dalam. Nah, ini untuk melakukan membuat sumur bor ya kedalaman 40 meter, di mana di daerah itu ada potensi air tanahnya. Jadi sebelum kita melakukan pemboran, kita melakukan survei geolistik dulu. Oke, baik. Mobil tangki kita ada 2, terus mobil double cabin kita ada 2. Tangki air bersih ya Pak? Tangki air bersih satu kapasitas 6.000 liter sampai 5.000 liter. Nah itu akan digunakan jika? Digunakan untuk melayani pada waktu darurat kita mensuplai air pada waktu kekeringan. Yang satu itu yang bersih itu untuk khusus untuk air bersih untuk pemukiman.
karena memang harus air bersih. Betul. Nanti diambil dari sumur air tanah yang bersih. Kalau yang ini untuk pertanian. Pertanian. Harus diambilkan dari airnya diambil dari sumur. Di samping armada lainnya Pak ya? Ya. Oke.